Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Rabu 22 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Simon Naili. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Puasa Momen Berbenah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalani hidup ini, seringkali ada orang yang suka memperlihatkan kehebatan dirinya dengan menunjukkan apa yang telah dilakukannya atau apa yang dimilikinya. Tujuannya agar orang lain memujinya, menghargainya, serta menghormatinya. Tetapi ia tidak pernah sadar dan tahu apa yang ia peroleh itu berasal dari siapa dan dari mana. Hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah dengan merayakan Rabu Abu. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan atau biasanya diungkapkan sebagai masa pembaharuan diri untuk kembali kepada kehendak Allah. Di awal masa ini, kita ditandai dengan abu sebagai lambang kelemahan dan kerapuhan diri kita. Kelemahan dan kerapuhan ini tampak nyata dalam ketidakberdayaan kita untuk mengendalikan dan menguasai diri dari berbagai bentuk godaan duniawi. Abu yang akan kita kenakan dapat membersihkan segala dosa yang kita lakukan dan membaharui diri kita menjadi manusia yang baru di hadapan Allah. Manusia yang baru berarti manusia yang bebas dari segala belenggu dosa dan berjalan di jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini sesungguhnya memberikan 3 hal yang menjadi bagian penting dalam berpuasa. Ketiga hal yang dimaksudkan adalah yang pertama, memberi sedekah. Artinya, kita memberi dari hati yang tulus dan ikhlas dan bukan untuk dipamerkan apa yang kita beri. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Bandingkan ayat 2. Yang kedua adalah berdoa. Artinya kita jangan munafik dalam berdoa untuk dilihat orang, melainkan berdoalah dengan hati yang tulus kepada Tuhan dan doakanlah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bandingkan ayat 5. Yang ketiga ialah berpuasa. Artinya kita bersikap untuk meninggalkan atau melepaskan kebiasaan lama kita akan hal-hal duniawi. Misalnya, berpuasa untuk tidak merokok, berpuasa untuk tidak mengkonsumsi alkohol, dan lain sebagainya dalam masa puasa ini. Dengan cara itu, kita dapat memusatkan diri kita pada Kristus
dan bisa menjalani hubungan yang baik dengannya dan sesama. Dan apabila engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bandingkan ayat 16. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketiga hal yang harus kita hayati dalam kehidupan sehari-hari dalam semangat kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah kita memaknai masa ini sebagai suatu kesempatan untuk merefleksikan dan membenahi seluruh kehidupan doa, puasa, dan karya pelayanan kita masing-masing, agar kehadiran Kristus yang kita imani dapat dirasakan pula oleh orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.